Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan di halaman 803. Sedang mengurai tentang watak dan tabiat orang-orang Yahudi seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Sebelum kita baca, saya ingin mengomentari dulu bahwa sesungguhnya ketika Al-Quran berbicara tentang Firaun dengan kediktatorannya, itu bola putih. Sebetulnya Allah lagi ngomelin kamu. Allah cerita tentang watak orang Yahudi, itu hanya bola putih. Sesungguhnya sedang ngomelin, ya gitu. Jadi tidak seperti itu. Seperti saya ingin menegur seseorang teman, saya bercerita tentang orang lain. Teman saya kalau makan mulutnya berbunyi, masa semangat, makanya jangan bunyi gitu, bikin malu, masa gitu ya, enggak lah. Saya ceritakan gitu. Saya dulu punya teman lagi makan bersama dengan seorang menteri, karena berbunyi dia diusir. Namanya Pulan. Orang yang makannya bunyi nih tertawa terbahak-bahak. Iya kan? Jadi Allah sedang menyindir kamu melalui tabiat orang Yahudi. Sebetulnya itu tabiat kamu juga. Nah, kamunya tertawa seolah-olah iya. Itu namanya tidak ngerti disindir. Kalau orang nggak ngerti disindir dia apain? Tampok. Ya kalau belum paham sih. Itulah artinya demikian. Baik, kita lanjutkan seperti pendahuluan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadza tatakashafu hadhil hamlah an kashfi tabi'atil yahud wa tarikhihim. Demikianlah pada ayat-ayat yang lalu telah diungkapkan, diceritakan bagaimana tentang tabiat dan sejarah orang-orang Yahudi. Itu. Kemudian wa fadahi ta'illatihim wa adamil istijabati lirrasul. Dan juga pada ayat yang lalu diungkapkan berbagai alasan-alasan cara orang Yahudi ngeles, ya, mereka tukang ngeles, ya, terhadap sikap mereka yang tidak responsif terhadap seruan para rasul mereka. Wa adamul istijabati lirrasul. Wa ta'annutihim, dan juga sikap kaku mereka, keras kepala mereka. Wa damghihim bi ta'annuti ma'a nabiyihim wa qaidihim wa muqidhihim, dan juga keras kepala mereka yang membatu bersama nabi mereka, bersama pemimpin mereka, dan bersama juru selamat mereka. Tetap saja mereka ngelawan. Wa yusru irtikabihim lil munkari wa jahrim bisu'i fi haqqi al anbiya was salihin. Dan juga diceritakan dalam ayat tersebut kayak apa orang itu begitu gampang melakukan kemungkaran, dan juga secara terbuka mereka menyampaikan keburukan, ya, yang merugikan para nabi-nabi mereka, wassalihin, dan orang-orang saleh mereka. Bal qatlihim wa tabajjuhi biqatlihim, dan juga dengan beraninya mereka, dengan ganasnya mereka membunuh para nabi tanpa dasar yang benar. Wa tabajjuhi biqatlihim, dan mereka merasa bangga bisa membunuh para nabi mereka. Orang berbuat jahat, saya komentar sebentar dulu, nggak ada masalah. Mabuk, berzina, membunuh, ya kan?
segala macam, mencuri, merampok, ya. Tapi kalau dia masih punya kesadaran bahwa saya telah melakukan kejahatan, masih ada harapan dia menyesal dan minta maaf dan bertobat. Tapi kalau seorang yang berbuat jahat dan dia sudah merasa bangga dengan kejahatan-kejahatannya, itu sudah jadi setan. Paham nggak? Kalau kamu sudah bangga dengan kejahatan-kejahatan yang kau lakukan, habis ngerampok, cerita sama temannya sambil tertawa terbahak-bahak, bahwa tadi malam saya habis merampok dengan memperkosa anaknya 2 di depan ibu bapaknya dengan rasa bangga. Kalau sudah Anda merasa bangga dengan kejahatan Anda, itu Anda sudah setan. Orang mencuri, jahat, tetapi uangnya disimpan, dipakai sedikit demi sedikit, tersembunyi, masih merasa berdosa. Tapi hasil curiannya dibikin rumah 50 miliar dan dibangun di depan rumah rakyat yang kumuh-kumuh, itu sudah bangga dengan kejahatannya. Namanya apa? Namanya apa? Ya udah. Ini Al-Quran mengatakan bahwa orang Yahudi itu merasa bangga dengan kejahatan-kejahatannya. Membunuh nabinya juga bangga. Iya, seperti kepahlawanan membunuh nabi mereka itu. Itu maksudnya. Oke, wa tabajjuhu biqatlihim. Wa tasqutu bidzalika wa tatahawa dasaisul yahud fi saffil muslim wa kaidihim. Itulah makanya wa makrihim wa habailihim dan seterusnya. Itulah maka jatuhlah dengan demikian, hancurlah ya segala rekayasa umat Islam di mata umat Islam, segala macam dasais, itu rumor-rumor, isu-isu yang mereka sebarkan ya, filsafil muslim, di barisan umat Islam, wa kaidim, dan tipu daya mereka, wa makrihim, dan kebencian mereka, wa habailhim, dan tipu daya mereka, wa ta'riful jama'atul muslimatu, dan jamaah muslimah, orang-orang Islam mengetahui betul ma yanbaghi an ta'rifahu, apa yang harus diketahui oleh al-ummatul muslimah, oleh umat muslim, fi kulli hin, kapan saja, an tabiatil yahud, tentang tabiat orang-orang Yahudi, ya wajibillatihim, dan watak dasar mereka, wa wasailihim, dan media-media mereka, wa taraiqihim, dan cara-cara mereka, wa mada wuqufihim lil haqqi fi dzatihi, dan bagaimana mereka menyikapi tentang kebenaran-kebenaran yang datang kepada mereka. Sawa'un jata min gharihim, apakah datang dari orang di luar Yahudi, au naba'a fihim, atau juga dari orang-orang Yahudi. Fahum a'da'u, mereka adalah musuh-musuh. Musuh apa? Lil haqqi, kebenaran, wa ahlihi, dan orang-orang yang ahli benar, walil huda wa hamalatuhu, dan bagi petunjuk dan para pembawa petunjuk, fi kulli ajalihim, dalam seluruh generasi mereka, wa fi kulli azmahim, dan seluruh zaman mereka, ma asdiqaihim, dengan teman-teman mereka, wa ma'a'adaihim, dan dengan musuh-musuh mereka, li'anna jibillatahum, karena watak dasar mereka, udwatun lil haqqi fi dzatihi, adalah musuh terhadap kebenaran itu sendiri. Jasiyatun qulubuhum, hati mereka keras, ghalidhatun, kaku, abaduhum, jantung mereka, la yahnuna ru'usahum illa bil mittaqati, mereka tidak pernah menundukkan kepala kecuali harus dipalu baru tunduk kepalanya. Wala yusallimuna lil haqqi, dan mereka tidak mau menerima suatu kebenaran, illa bisila wa sayful quwwati masalat ala riqabihim, kecuali dengan pedang yang menebas leher mereka baru kepala mereka tunduk. Jadi harus dengan kekerasan, begitu katanya. Wa maka hadza ta'rif bi hadza sanf min al haq,
penjelasan tentang orang Yahudi seperti ini nih bukan dari manusia. Bukan katanya dari ahli sejarah, bukan kata kiai, tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab sucinya ini. Ya, yuqassira 'ala jama'atil muslimatil ula fil Madinati, untuk memberikan penjelasan secara singkat kepada umat Islam yang ada di Madinah pada generasi pertama al-ula. Fal Quran wa kitabu hadir ummah, Quran adalah kitab sucinya umat Islam ini. Ma'asyat, selama hidupnya. Fadha istaftathu an a'daiha aftaha, ketika umat Islam minta fatwa tentang musuh-musuh mereka, Al-Quran memberikan fatwa. Wa idza isan sahathu fi amrihim nasaha laha, ketika umat Islam meminta nasihat kepada Al-Quran tentang urusannya, Al-Quran datang menasihati mereka. Wa idza istarsyadat bihi arsyadaha, ketika umat Islam minta bimbingan dan petunjuk kepada Al-Quran, Al-Quran diturunkan dan membimbing mereka. Wa qad aftaha, Al-Quran memberikan fatwa. Wa nasahalaha, Al-Quran telah menasihati umat Islam. Wa arsyadaha, dan Al-Quran telah memberikan bimbingan kepada umat Islam. Fi sya'ni Yahud, tentang urusan orang-orang Yahudi. Sudah dijelaskan panjang lebar, orang Yahudi itu begitu. Ya. Fadanat laha riqabuhum, sehingga mereka dekat, ya, leher mereka mendekatkan. Tsumma lamma takhadathu mahjuran, tetapi kemudian setelah umat Islam meninggalkan Al-Quran, saya potong dulu, keluhan Nabi terhadap umat Islam, Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, wahai Tuhanku, umatku telah meninggalkan Al-Quran. Kamu ini sudah meninggalkan Al-Quran, sadar nggak? Gayanya kalau kita berbeda pendapat, kembalikan kepada Quran. Bagaimana kembalikan? Bacanya nggak bisa. Baca salam dulu, maknanya juga ngerti kok. Pernah baca Quran? Pernah hatam Quran? Enggak kok. Pernah ngaji? Enggak kok. Gayanya. Ya. Jadi sampai-sampai ketika saya mengatakan Anda ini sudah meninggalkan Al-Quran, dia marah karena dia merasa aku yang paling berpegang Al-Quran, selain aku semuanya meninggal Al-Quran. Dia sendiri merasa dirinya yang paling kukuh berpegang pada Al-Quran. Padahal menurut saya kamu itu meninggalkan Quran. Jadi gimana benernya? Masing-masing kelompok, nggak usah disebut namanya, tersinggung lagi. Nih, gara-gara YouTube ini sensitif banget sih. Kelompok A mengklaim kami yang berpegang pada Al-Quran, selain kami sudah meninggalkan Al-Quran. Kelompok B mengatakan begitu juga. Sampai Z mengatakan begitu semua. Jadi yang benar mana? Yuk mari kita uji, Anda ini sudah meninggalkan Al-Quran atau tidak? Iya. Meninggalkan itu termasuk tidak pernah menghayati, tidak pernah memaknai, tidak pernah menjiwai, tidak pernah mempelajari Al-Quran. Yang ada hanya tilawah. Itu yang paling masyhur mah. Semuanya ikut serta, tapi begitu kajian resmi, kajian serius, berpaling muka semuanya. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubihim aqfaluha. Kamu mikir enggak sih Al-Qur'an? Atau otakmu terkunci? Atau otak terkunci?
Termasuk juga meninggalkan Al-Quran ketika engkau menafsirkan sesuka wudelmu. Apa wudelku? Menafsirkan sesuka wudelmu. Sesuka bujalmu, kata orang Sundanya bujal namanya. Iya, anak-anaknya aja. Nah, itu. Sejak kapan? Sejak dulu, bukan sejak sekarang. Al-Quran bilang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus kamu, hai Muhammad, kecuali untuk membagikan rahmat kepada alam semesta. Ditafsirkannya alamin, al-muslimin. Non-muslim tidak kebagian rahmat secara eksklusif. Itu tafsir At-Tabari loh. Tapi menjadi rujukan umat Islam loh. Ya. Dan sudah saya konfirmasikan ke Pak Profesor Dr. Quraisy, bagaimana Pak Prof ini begini tafsir zaman dulu nih. Ya udah antum a'lamu minni, Anda lebih tahu kok. Ya udah. Iya kan? Iya. Jadi ya, oleh karena dia berpegang pada tafsir-tafsir generasi awal, dikiranya berpengaruh. Yang ini sudah jauh itu. Bukan sekarang, dari dulu sudah menjauhkan. Inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Al-Quran selalu menjawab, minta nasihat dinasihati, minta fatwa dikasih fatwa, minta petunjuk dikasih petunjuk. Tapi dasar akhirnya mereka meninggalkan Al-Quran. Sementara kata mahjuran, ya. Dan nathiya lil Yahud, akhirnya ya kamu ya sama dengan Yahudi lagi akhirnya. Akhirnya kamu juga sama dengan Yahudi juga, Yahudi ireng sih sama. Gitu. Kama ra'ainaha tatajamma'u taghlibuha minhum asyirtima as-saghira, yang akhirnya kita saksikan tahun 67 21 negara Arab yang beragama Islam bersama-sama mengepung Israel, perang melawan satu negara kecil di Timur Tengah. Mereka kalah, bertekuk lutut di hadapan Yahudi dengan Israel. Lalu para mubaliknya, kita perang kalah lawan Yahudi karena gara-gara perempuan muslimnya sudah tidak pakai kudung lagi, tidak pakai jilbab. Apa bunganya? Mubalik-mubaliknya mengatakan kita kalah oleh Israel karena perempuannya sudah lepas jilbab. Oh, jadi karena jilbabnya lepas, kalau pakai jilbab terus menang gitu ya? Gitu dah maksudnya. Kalau kamu pakai jubah, kamu hebat gitu. Nggak ngerti saya mah, nggak paham. Sudah paham beli? Enggak, saya nggak paham juga. Iya, ini saya mengatakan begini, bukan merendahkan. Ketika kamu sholat 5 waktu berjamaah semua, lu negeri makmur nggak? Ini bukan berarti saya merendahkan sholat, bukan. Artinya anak jeluntrungnya. Ngerti jeluntrung? Kita ngomongnya ngalor, sedang ngidur. Ya itu persoalannya, ya dong. Nah, maksud saya semacam itu. Jadi alasan-alasan yang tidak masuk akal lah. Iya. Ya sebenarnya perangnya kalah ya karena tidak ada persatuan di antara umat Islam sendiri kok. Betul enggak? Ya iya, karena ada pengkhianatan juga. Perang tahun 1973, perang Oktober tahun 73, saya ada di sana. Ya, saya ada di Syria. Urutan kita juga rontok tuh bangunannya. Ya enggak parah sih, tembok sama pintu gerbang kaca itu pada hancur karena bomnya Israel itu. Akhirnya masyarakat Islam, masyarakat Indonesia dievakuasi ke Lebanon di sana. Ya, selama 1 bulan. Sana dengan seluruh masyarakat Indonesia, saya ada di sana. Iya, kalah. 21 negara melawan satu negara sekecil Israel, kalah. Dan akhirnya bertekuk lutut dan terjadi perjanjian Camp David.
Iya, Anwar Sadat dengan siapa? Dengan Jimmy Carter mendatangani perjanjian damai dengan Israel, namanya perjanjian Camp David, mengakui negara Israel. Terus gimana? Ya sudah itu. Tahu nggak? Mendesain perang Oktober tahun 75 yang hadir waktu itu kalau nggak salah, mau diluruskan. Al-Malik Al-Muhammad Al-Khamis, Raja Muhammad V, Gaddafi, Saddam Hussein, Hafizul Asad, bapaknya Bashar Asad, Presiden Syria. Kemudian Raja Saudi siapa namanya? Yang waktu perang 73. Raja yang dibunuh ditembak oleh ponakannya. Faisal. Wah, Raja Faisal, 5 orang. Rundingannya di dalam istana. Yang temboknya kedap suara yang tidak bisa disadap oleh intelijen manapun juga. Oke? 5 orang kepala negara Islam rapat ngambil keputusan perang Oktober. Kenapa Israel bisa tahu? Coba jawab dulu. Ya itulah. Berarti wis paham ya? Itulah. Iya, jangan disalahkan perempuan nggak pakai jilbab, gimana lagi? Atau temen salah. Ini pas ngaji lampunya mati. Ini gara-gara Pak Tato tadi kencing nggak cebok. Ada hubungannya nggak? Ya udah. Nah, itu cara kita berpikir udah nggak berpikir. Kita ini sudah tidak berpikir kok. Itu sudah lama tidak berpikir. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubihim akhfaluha. Apakah kamu tidak memikirkan Al-Qur'an atau karena otakmu sudah terkunci? Ya, otak kami sudah terkunci. Itu. Kama ra'ainaha tatajamma'u wa taghlibuha minhum asyiratimatus saghira wa hiya ghafilatun an kitabiha. Umat Islam sudah lalai terhadap kitab sucinya. Al-Qur'anu syaridatun an hajihi. Al-Quran sudah nyasar ke tempat lain, tidak lagi memberikan petunjuk. Al-Quran tidak lagi sebagai guide of life umat Islam. Ya, hanya tinggal tilawah lagu-lagunya saja yang dipertandingkan di dunia internasional. Ya. Tidak lagi sebagai kitab suci, sebagai pemersatu. Ya. Malqiyatun bihi wara'aha dhahriyan, sudah dilemparkan di bawah punggul. Muttaba'atun qaulu fulan wa fulan. Yang umat Islam sekarang hanya mengikuti kata si anu. Tidak bertanya bagaimana kata Al-Quran, bagaimana kata Amerika, bagaimana kata Cina, bagaimana kata Rusia, bagaimana kata, pernah nanya bagaimana kata Quran, enggak kan? Udah berhenti, udah ditinggalkan. Wasatabqa kadzalika wariqatun ya fi kaidi yahud wa qahri yahud. Itulah akhirnya umat Islam akan tetap tenggelam di bawah cengkeraman Yahudi, tipu daya Yahudi dan kekuatan Yahudi hatta tatuba ilal Quran, sampai kapan nanti kita kembali kepada Al-Quran lagi. Kesimpulan terakhirnya ini lagi menceritakan orang-orang Yahudi. Sebetulnya mah sejarah bangsa juga plus minus itu sama juga sebetulnya mah. Bangsa Jawa, suku Jawa punya kelebihan, punya kekurangan, betul? Suku Sunda punya kelebihan, punya kekurangan, betul? Suku Dayak, suku Papua, orang Aceh, orang Madura, semua sama punya kelebihan, punya kekurangan. Tidak ada satu manusia pun yang sempurna dunia ini.
Oleh karena itu kita mesti punya rasa sensitivitas juga. Sesungguhnya Al-Quran ini bukan untuk mencaci maki Yahudi, bukan untuk mendorong kebencian pada Yahudi, tidak. Dia sedang memaparkan fakta di lapangan semacam itu. Ya, ini Al-Quran tidak menyebarkan kebencian loh, jangan salah paham. Yahudi sebagai bangsa is okay, iya kan? Yang bikin orang Yahudi siapa? Ya sudah, yang ngasih makan siapa? Lalu urusan apa kamu membenci mereka? Kita tidak suka itu karena mereka menduduki tanah Palestina, itu aja persoalannya. Iya kan? Dan mereka punya alasan bahwa ini tanah air mereka, the promised land, al-aradil maw'udah, the promised land yang dijanjikan. Itu dasarnya adalah karena dulu nenek moyang mereka pernah tinggal di Palestina 40 tahun lamanya. Nah sekarang nanya, kalau seseorang tinggal di suatu tempat yang statusnya bukan berdomisili, tapi karena tersesat 40 tahun, termasuk tanah airnya bukan? Saya 20 tahun di Timur Tengah. Apakah saya warga negara Timur Tengah? Ya enggak, saya lagi belajar, saya lagi jalan-jalan, ya berapa 20 tahun juga ya nggak ada masalah, tetap seorang Indonesia kok. Begitu persoalannya. Ya, kita bicarakan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Menarik sekali pemirsa kajian malam ini. Sebelum kita buka forum diskusi, sedikit catatan kaki. Memang orang Yahudi dari zaman dahulu digadang-gadang dan selalu dikatakan bahwa orang itu sangat merengkel, susah diajari, susah dikasih pengertian, sering ngeles, bahkan terkadang tidak responsif, keras kepala terhadap para pemimpin termasuk nabinya. Berbuat jahat adalah kesadaran yang kita lakukan, lalu dalam kesadaran itu kita bertobat, itu masih termasuk manusia seperti biasa. Tetapi kalau kita bangga dan merasa pamer dengan perbuatan dosa itu dan tidak merasa melakukan berdosaan, itulah sifat-sifat setan. Artinya wujudnya manusia sifatnya seperti setan. Penafsiran Al-Quran dianggap paling benar menurut mereka, dan penafsiran orang lain selain kaum mereka dianggap salah, bahkan dikafirkan, dibid'ah-bid'atkan. Artinya Yahudi itu tidak saja melulu ada di negeri sana, bisa jadi di lingkungan kita terdekat juga banyak orang yang sifat-sifatnya mirip Yahudi yang diterangkan tadi. Bisa jadi karena otak kita sudah terkunci menafsirkan Al-Quran dengan caranya sendiri, bahkan kita sudah tidak lagi sebagai pengagum pecinta Al-Quran, bahkan lalai dari kitab tersebut. Dan setiap suku bangsa, baik di negeri asing maupun di dalam negeri kita sendiri, memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Untuk itu mari kita selalu mengikuti kajian-kajian di Wamima TV supaya pemandangan kita jauh lebih luas dari pandangan-pandangan saat ini. Itu kira-kira Mani. Iya. Baik, terima kasih Pak Tato atas catatan kaki untuk mempertajam kajian pada malam hari ini. Dan untuk lebih memperkuat kajian pada malam hari ini, kita gelar volume dialog. Dipersilakan spesial yang sudah hadir di Gedung Serbaguna terlebih dahulu untuk diskusi langsung dengan Buya. Dipersilakan. Ada? Ya, silakan Pak Badrun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrun dari Cirebon. Saya sangat setuju sekali tadi ada kajian bahwa kita ini rata-ratanya itu meninggalkan Al-Quran. Ngeri ini, kalau boleh dikatakan secara pribadi saya ngeri. Artinya memang segala sesuatu Al-Quran itu kita itu harus ke Al-Quran rujukannya. Karena apa? Al-Quran sebagai petunjuk untuk umat manusia. Artinya bukan untuk umat Islam saja. Yang saya tangkap tadi bahwa kita ini pada umumnya meninggalkan Al-Quran. Dengan yang tadi dikatakan bahwa
pada dasarnya rata-ratanya paling benar sendiri, yang lain itu salah. Nah itu sudah termasuk meninggalkan Al-Quran. Karena di Al-Quran dikatakan di surat Al-Kafirun itu lakum dinukum waliyadin. Tidak ada agamamu, agamaku. Artinya wis ongkong bae. Kan kalau bahasa Buya itu wis ongkong bae, jangan saling membenci. Kemudian ada juga tidak ada paksaan dalam agama. Seperti itu Allah berfirman. Yang saya tanyakan, bagaimana ada ayat lagi wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Nah, ini termasukkah orang-orang yang berpecah belah ini meninggalkan Al-Qur'an? Karena Allah mengatakan suruh bersatu, jangan berpecah belah. Nah, sekarang nyatanya di dunia ini berpecah belah, banyak bermadhab-madhab, bersekte-sekte. Nah, sementara satu sama lain mengklaim paling benar sendiri. Saya pikir ini kelihatannya meninggalkan Al-Quran juga, Buya. Bagaimana menurut pendapat Buya? Permasalahan ada ayat wa'tasimu bihabli jami'a wa la tafarraqu. Apa termasuk meninggal Al-Quran atau seperti apa? Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban saya jelas, singkat saja. Orang Islam sudah tidak merasa berdosa lagi ketika mereka terpecah belah. Umat Islam tidak merasa berdosa ketika mereka saling bunuh-membunuh. Dianggapnya syar'iyan, dibenarkan. Itu. Tidak pernah berdosa kok, malah dengan bangganya. Ya, korbannya terlalu banyak sekali. Sejarah membuktikan. Dari satu sekte yang kecil aja, Mu'tazilah, kaum rasional. Sejarah mencatat 10.000 intelektual yang dibantai. Siapa yang bunuh? Ya ahli sunnah wal jamaah. Nanti sunnah wal jamaah juga yang membantai orang-orang. Ya, udah jangan sebutin lagi dan nantinya tergantung lagi. Iya, ya, tidak masa bersalah. Jadi ketika Nabi Muhammad mengatakan sataftariqu ummati ila 73 firqatan kulluhum finnar illal wahidah. Saya terjemahkan dulu. Umatku akan terpecah 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Cuman satu yang tidak neraka, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Nah, masing-masing golongan itu mengatakan yang satu itu kami. Madhab A itu kami yang satu tuh. Siram masing yang 72. Nanti madhab B itu kami yang satu tuh. Kamu masuk neraka semua. Masing-masing mengklaim yang satu itu kami. Hebat enggak? Hebat. Kenapa? Karena salah memaknai. Hadis ini bukan untuk memecah belah umat, bukan untuk mendorong umat mengklaim dirinya paling benar, tetapi sedang memberikan gambaran mencari kebenaran itu 1:73, 1/73. Kemungkinan salahnya lebih banyak. Itu saja persoalannya. Malah justru akhirnya memastikan aku yang paling benar. Jadi pribadi makanya. Lucu kan akhirnya itu yang jadi persoalan. Aqimus shalah sami'na wa ta'na. Mau betul? Wa atu zakat, mangga keluar. Betul? Walillahi ala nasi hajjul bait. Naik haji, semangat jual tanah, jual kebun, jual mobil biar naik haji. Begitu wa'tasimu enggak mau. Aku pengen berantem sih. Ya kenapa? Ya kenapa? Anda bangga dengan perpecahan ini? Kenapa Anda bangga? Kenapa Anda memastikan Anda yang masuk surga selain Anda masuk neraka? Dari mana ilmu ini? Makanya saya berulang-ulang, saya tidak menyalahkan ketika Anda meyakini masuk surga. Tapi tolong jangan memastikan orang lain masuk. Ya itu aja kok susah banget sih. Ya enggak, mesti neraka. Memangnya neraka punya kamu, surga punya kamu. Ya ini artinya kita menjadi hal yang sangat lucu sekali dalam kehidupan beragama kita. Kok jarinya begini sih?
Nah, makanya Allah mengatakan orang-orang yang memecah belah agama menjadi partai-partai, menjadi golongan-golongan, masing-masing fanatik dengan golongannya. Itu orang-orang musyrik. Ada orang yang tahu nggak? Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Mau percaya silakan, enggak silakan, ini firman Tuhan. Saya tidak maksa. Saya terjemahkan biar paham. Wala takunu minal musyrikin, jangan jadi orang musyrik. Mananya? Minal ladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Kanusiaan, mereka berpartai-partai. Kullu hizbin bima ladihim farihun, setiap partai bangga dengan apa yang mereka miliki, saling serang menyerang. Itu adalah jangan jadi orang musyrik yang seperti itu, yang memecah belah agama. Jadi sekarang yuk kita populerkan orang yang tukang berantem sesama umat, katakan kamu musyrik. Setuju? Oke. Syukurlah, mudah-mudahan. Iya. Bukan kata saya ya, kata Allah gitu. Kecuali Anda punya tafsiran lain, ada ini terserah itu aja. Nggih, lanjut. Ya, begitu menarik sekali pemirsa. Jadi ketika saya belajar di sekolah, yang namanya musyrik itu orangnya melakukan perbuatan syirik, itu menggandakan Tuhan. Artinya Tuhan lebih dari satu, baik dalam hatinya, perbuatan maupun perilakunya. Ternyata kajian-kajian malam ini kita diyakinkan oleh Buya, bukan hanya itu, bukan menggandakan Tuhan, bukan menuhankan yang lain, bukan Tuhan lebih dari itu. Ternyata memecah belah umat bagian dari kategori orang musyrik. Untuk itu kita bermain musyrik. Itu beda lagi pemirsa. Kita kembalikan ke Mbak Hani. Iya, baik. Terima kasih Pak Tato. Dan kita akan langsung bergeser ke sesi selanjutnya, yaitu pembaca gelombang cinta. Dan sekarang kita sudah kedatangan pembacaan gelombang cinta sekaligus apresiator kita. Beliau adalah seorang santri Tulen Buya Syakur yang sudah berpuluh-puluh tahun bersama kita. Dan sebelum beliau membacakan gelombang cinta, izinkan saya untuk membacakan sekilas tentang beliau. Dr. Haji Muhammad Ahsan MAG lahir di Indramayu tanggal 2 September 1965. Semenjak kecil belajar di MI, MTS, dan MA Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri dari tahun 1977 sampai 1983. Dilanjut ke IAIN Sunan Gunung Jati Cirebon pada tahun 1990 dan S2 di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung jurusan Hukum Islam dan menempuh S3 di Uninus tahun 2015 jurusan Manajer Pendidikan. Pekerjaan dan karir beliau pernah menjadi Kepala MAN di tahun 2015, Kepala Kantor Kemenag Kota Cirebon di tahun 2023, Kepala Kemenag Kantor Cirebon di Kemenag Kabupaten Cirebon di tahun 2023, dan sekarang beliau sebagai dosen di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Baik, kita nikmati saja gelombang cinta karya Buya Syakur dengan Baru Saja Kering. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang kami muliakan, kami ta'limi Kiai Haji Buya Syakur Yasin, MAG, MA, pengasuh Pondok Pesantren Sedang Pinggan, sekaligus guru mulia kita. Semoga beliau diberikan umur yang panjang, amin, diberikan kesehatan, amin, agar ilmu-ilmu yang ditransfer bisa memberikan bimbingan kepada kami, dan kami selalu mendapatkan dan menginginkan bimbingan dari beliau. Juga yang saya hormati juga kepada moderator Bapak Dr. Tato, Ibu Ani, juga para
peserta yang mengikuti pengajian baik secara daring maupun luring. Izinkan menyampaikan baru saja kering karya Al-Mukarram Kiai Haji Buya Syakur Yasin MA. Perlu engkau ketahui, wahai kekasihku, bila perlu digarisbawahi atau diberi tanda petik bahwa aku dapat merasakan kebahagiaan yang luar biasa ketika aku dapat membantumu dibandingkan dengan kebahagiaanku ketika kumanfaatkan hartaku untuk diriku sendiri. Demikian itu agar supaya engkau tidak lagi merasa ragu-ragu ketika ingin minta bantuan sesuatu kepadaku. Karena seringkali aku memperhatikan ketika engkau sedang bercakap-cakap denganku, selalu saja engkau mempermainkan rambutmu. Itu adalah pertanda bahwa engkau ingin minta sesuatu kepada aku, tetapi tidak berani engkau ucapkan karena ragu-ragu. Nanti kapan-kapan bila engkau membutuhkan bantuan kepadaku, tinggal bilang saja terus terang, tidak perlu malu. Setelah ku sampaikan segala isi hatiku, siap membantumu bila aku mampu. Engkau memejamkan mata berlama-lama sambil tersenyum manis. Sepertinya engkau mengingat-ingat sesuatu yang lepas dari ingatanmu. Dulu aku pernah menduga-duga engkau sebagai pribadi yang sangat sensitif. Tetapi tidak berselang lama dugaanku berubah lagi. Karena biasanya orang yang punya kepribadian sensitif selalu sedih, selalu dalam keadaan murung. Segala sesuatu dipikirkan secara mendetail dan mendalam. Selalu menduga dirinya sebagai sebab utama segala penderitaan yang terjadi di sekitarnya. Ternyata engkau tidak demikian. Yang sesungguhnya terjadi adalah hanya karena engkau sangat bersedih hati. Karena kehilangan orang yang engkau cintai, sehingga aku nasihatkan kepadamu, engkau tidak bakal mati karena hanya ditinggal oleh orang yang engkau cintai. Yang mungkin terjadi adalah engkau menjadi mayat berjalan ketika engkau kehilangan harga dirimu. Yang paling penting adalah harga dirimu. Jangan sampai kehilangan harga diri. Ke depan bilang kau jumpa lelaki yang punya sifat kikir, egois dan dusta, segera tinggalkan saja dan langsung skip. Sebaliknya ketika engkau sedang dalam keadaan emosi dan marah, aku selalu hanya diam saja. Tidak perlu aku melerai dirimu, sebab nanti akan menyebabkan engkau semakin marah. Paling efektif melari kemarahanmu adalah dengan cara ku gosok-gosok perhatian punggungmu. Berpisah dengan seorang kekasih merupakan syok besar bagi lelaki. Lebih keras daripada yang dirasakan seorang perempuan. Akan tetapi dengan mudahnya lelaki punya kemampuan lebih besar untuk menyembunyikan kesedihannya. Dengan menjaga diri, wahai kekasihku, engkau ingin selalu tampil sebagai orang yang percaya diri. Sangat besar sekali kemungkinannya akan terjadi benar-benar membuat sekresi kimia di otakmu yang dapat merubah pola hidupmu. Dan lalu kemudian engkau menjadi benar-benar orang yang percaya diri. Ketika engkau selalu tersenyum, sekalipun dalam saat-saat sulit, berarti kau punya kepribadian yang kokoh,
Karena tersenyum adalah sebagai pertanda kekuatan jiwa. Aku dulu merasa sebagai lelaki yang perkasa. Semua apa saja kesulitan dapat aku hadapi dengan hati yang tegar. Tetapi sekarang aku terkulai lemas ketika aku melihat kesedihan yang mendalam yang aku tangkap dari bola matamu yang berlinang sebagai pertanda sebentar lagi akan turun hujan. Karena terjadi berulang-ulang dan aku selalu mengamati sehingga dapat aku simpulkan bahwa setiap kali engkau berbicara dengan nada rendah, biasanya engkau ingin meminta sesuatu kepadaku. Orang yang bersikap lembut terhadap semua orang di atas batas kewajaran, seperti teman akrabmu yang engkau perkenalkan kepadaku beberapa hari yang lalu. Memang kepribadiannya sangat menyenangkan. Akan tetapi orang seperti itu biasanya juga sangat pandai menyakiti orang lain. Ternyata terbukti teman akrabmu yang itu adalah selingkuhan mantan kekasihmu yang dulu. Untuk itu berhati-hati sajalah, jangan sampai salah tingkah. Bukan hanya terhadap teman akrabmu itu saja, tetapi juga dengan semua teman-temanmu yang lain. Sembunyikan dengan baik sebagian dari kepribadianmu, sehingga tidak ada orang yang dapat memahami dirimu secara utuh. Warna abu-abu itu sangat baik sekali untuk menyembunyikan kesalahan. Menurut ilmu kebatinan, engkau ingin membuat seseorang jatuh cinta kepadamu. Caranya adalah dengan menghitung jumlah vibrasi huruf nama orang yang bersangkutan, ditambah dengan nama ibu kandungnya. Bila sudah diketahui berapa jumlahnya, maka sebutlah nama orang yang dimaksud sebanyak jumlah tersebut. Di tengah malam. Tetapi ternyata ketika ku coba dengan caraku sendiri, tanpa menghitung vibrasi huruf nama dan tanpa ditambahkan dengan nama ibu kandung, juga tidak dilakukan di tengah malam. Cukup ku sebut namamu berulang-ulang ketika aku bercakap-cakap denganmu. Seketika itu juga sikapmu langsung berubah total. Apalagi perempuan yang berbadan kurus seperti dirimu, sangat mudah sekali terpengaruh magic atau supranatural. Sebagaimana halnya perempuan yang berbadan kurus, sangat mudah tertimpa rasa cemas. Tidak usah berkecil hati, wahai kekasihku. Apabila engkau dapat mengambil pelajaran dari suatu kegagalan yang pernah engkau alami, maka sesungguhnya engkau tidak gagal. Bila kegagalan engkau jadikan sebagai pelajaran atau sebagai pengalaman, maka sebenarnya engkau tidak gagal, melainkan engkau meraih keberhasilan. Pada umumnya kita menduga, wahai kekasihku, bahwa kehidupan orang lain lebih baik dari kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, orang lain menduga kehidupan kita lebih baik dari mereka. Mengapa terjadi anggapan demikian? Intinya adalah terletak pada hilangnya kerelaan hati menerima kepastian Tuhan dan tidak ada kesiapan untuk menerima apa adanya. Nanti kapan-kapan kau bakal menemui orang-orang yang tidak mempan diprovokasi dengan kata-kata. Sekalipun dengan cacian dan makian yang pedas, sama sekali mereka tidak memberikan reaksi apapun. Mereka melihat kata-kata adalah kata-kata tidak lebih, hanya sebatas kata-kata. Mereka itu pada umumnya adalah orang-orang yang punya tingkat kecerdasan di atas rata-rata. Termasuk orang yang punya kreativitas yang tinggi dan punya otak yang jenius.
Biasanya di masa kanak-kanak selalu membuat gaduh. Kemudian ketika sudah masuk usia dewasa, sikapnya selalu menantang segala aturan dan norma sosial. Hanya karena berdasarkan logikanya sendiri. Juga punya kepribadian yang berbeda dengan kebanyakan orang. Itulah sebabnya banyak orang jenius hidupnya selalu bermasalah. Akan tetapi berkat kejeniusannya dan kemampuannya yang sangat tinggi, orang-orang jenius dapat meraih keberhasilan dalam hidupnya. Bahkan banyak sekali yang berhasil melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh kebanyakan orang. Ciri-ciri seperti itu adalah semua ada pada dirimu. Bahkan lebih daripada itu, engkau adalah sungguh perempuan yang anggun. Hanya saja sekalipun demikian, wahai kekasihku, aku melihat bahwa sesungguhnya keanggunan itu tidak terfokus pada memperhatikan tampilan luar saja, tetapi juga mencakup inti yang paling substantif dalam dirimu. Baik berupa kepribadian maupun prama sastra, ucapan-ucapanmu dan perilakumu dengan orang lain. Ada lagi yang lebih penting dari itu semua, wahai kekasihku. Supaya hidupmu berjalan mulus dan stabil, kesulitan yang kau hadapi jangan engkau lihat lebih besar dari volume yang sebenarnya. Tidak terlalu dibesar-besarkan, juga tidak terlalu diremehkan. Kesalahanmu sebenarnya terletak pada langkah awal. Sejak engkau terlalu bergantung kepada seorang lelaki yang engkau cintai. Padahal dia tidak pernah memberikan perhatian kepadamu. Apalagi memposisikan dirimu dalam skala prioritas kehidupan dirinya. Aku benar-benar mencintaimu, wahai kekasihku. Bukan karena engkau perempuan yang cantik jelita. Bila hanya karena engkau cantik, pasti ada yang lebih cantik darimu. Aku mencintaimu karena engkau perempuan yang sangat terhormat. Perempuan yang anggun dan cerdas, sehingga tidak mudah ditemukan dimanapun. Di samping itu juga aku dapat merasakan engkau sangat menjunjung tinggi kejujuran, sehingga dalam percakapan-percakapanmu bersamaku, engkau selalu mengedepankan kebenaran yang faktual. Itu semua bagiku adalah indikator penting yang memberikan petunjuk bahwa engkau benar-benar mencintaimu. Dulu senyumanmu tidak semanis sekarang. Dulu senyumanmu seperti ada rasa getir di bibirmu. Mungkin senyumanmu dulu adalah senyuman yang dibuat-buat pada saat engkau sedang merasakan kekecewaan karena perilaku orang yang pernah engkau cintai. Tetapi senyumanmu sekarang benar-benar memancar dari lubuk hati yang paling dalam. Terserah ibumu yang menentukan nanti resepsi pernikahan kita kapan, di mana, apakah perlu menampilkan kesenian pertunjukan rakyat seperti sandiwara atau organ tunggal, terserah. Yang penting aku terima beres. Dan ini 100 juta untuk biaya operasional. Demikian kukatakan kepadamu sambil kusodorkan 10 ikat pecahan 100.000 dalam kresek hitam. Setelah engkau terima, lalu engkau endus dalam-dalam. Uang ini kelihatannya seperti baru dicetak. Memang baru saja kering, belum lama. Gurauku kemudian, lalu engkau tertawa terbahak-bahak sambil memangku kresek hitam berisi uang. Indramayu, 16 November 2023. Al-Mukarram Kiai Haji Abdus Syakur Yasin MA. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali pemirsa, tolong berikan tepuk tangan yang meriah di studio ini untuk Bapak Haji. Terima kasih Bapak Dr. Kiai Haji Ahsan, Magister Agama.
Beliau santri tulen, nah, tapi bukan ngejentul, tapi ilmunya kelalen, bukan. Beliau memang sangat piawai pemirsa. Rekan kerja saya di kampus dan beliau sangat matang dalam segala keilmuan. Dalam membaca baru saja kering, kita sama-sama menikmati bagaimana beliau begitu menjiwai dengan bahasa yang mantap, dengan kematangan berpikir, dengan interpretasi yang luar biasa, sehingga pesan-pesan yang disampaikan melalui lantunan suara Pak Kiai Haji Ahsan ini bisa diserap dan diterima oleh kita semua. Terima kasih Kang Haji Ahsan sudah membacakan Gelombang Cinta baru saja kering dengan baik. Sebelum kita buka diskusi pemirsa, izinkan saya membedah secara pisau bedah sastra. Tokoh wanita dalam baru saja kering ini memiliki kepribadian yang luar biasa. Buya mendefinisikan secara gamblang memiliki kepribadian yang luar biasa dan sangat sensitif karena kehilangan orang yang dicintainya. Lelakinya konon dalam riwayat ini berselingkuh dengan wanita lain dan yang ternyata wanita selingkuhannya itu teman akrabnya tokoh wanita ini. Bisa dibayangkan seperti apa situasi dramatisnya berselingkuh dengan teman dekatnya, ketumplak-blek ini. Berikutnya Buya mengangkat hal-hal yang berkaitan dengan klinik. Klinik itu berkisah tentang mistis atau mitos atau supernatural atau supranatural. Ilmu kebatinan masih kental di wilayah Cirebon, Indramayu dan Jawa Barat pada umumnya. Kalau mau mengemat itu berarti kalau bahasa Indonesia memelet. Itu bisa berkaitan dengan menghitung jumlah vibrasi huruf nama orang yang akan kita pelet. Mantap juga nih ya. Vibrasinya dihitung, setelah tahu vibrasinya disebut juga nama yang bersangkutan dan nama ibu kandungnya, lalu dibaca di tengah malam berulang-ulang sesuai dengan urusan vibrasi tadi, dan wanita itu besoknya kelepak-kelepak kayak Baridin di Kemat Jaran Guyang. Wanita yang berbadan kurus, ini hati-hati di studio dan dimanapun, biasanya paling mudah untuk dipelet. Badannya kurus, mudah dipelet dan sangat mudah dipengaruhi dengan hal-hal magic. Ini cerita dalam Gelombang Cinta malam ini. Kehidupan ini bagaikan sawang sinawang. Selalu kehidupan yang bahagia itu berada di rumah tangga dan kehidupan orang lain. Pun bisa jadi orang lain itu pun menganggap kita semua bahagia di atas rata-rata mereka. Oleh karena itu jangan pernah berkeluh kesah karena kebahagiaan itu sebenarnya kita tidak pernah merasakan. Berikutnya singkat kata singkat cerita nih, lamarannya diterima seizin orang tuanya dan ibunya dengan langsung memberikan prasyarat uang 100 juta rupiah dalam kresek pecahan 100.000 untuk kegiatan operasional nyewa tarling, apa dangdutan, apa rugan tunggal, apa sandiwara, apa terserah. Sing penting tahu beres, kata laki-lakinya itu. Diserahkan kepada wanita dalam kresek hitam itu dan betapa bangganya wanita itu. Karena wanita senang mata duitan, ya Bu ya, selalu diambung, duitnya masih telas ya, uangnya kok masih baru ya, bau masih basah. Betul, uangnya baru dicetak, guyonannya. Jangan-jangan memang yang bersangkutan adalah karyawan bank. Untuk itu mari kita coba sama-sama untuk bedah sastra malam ini. Itu Mbak Hani kira-kira. Iya. Baik, luar biasa Pak Tato untuk bedah puisi dan dari segi sastra atau bahasanya. Baik, kita ke Pak Ahsan. Pak Ahsan dari Gelombang Cinta yang tadi dibacakan, bisa sedikit dibagi Pak kepada kami bagaimana perasaan dan interpretasi Pak Ahsan, baik itu dari sudut pandang sastra, pesan sosial ataupun keagamaan, dan bisa ditangkap ini Pak Ahsan. Dipersilahkan Pak Ahsan. Terima kasih Mbak Ani. Pada Gelombang Cinta sekarang ini sangat istimewa karena di situ ada berbicara tentang manusia di atas rata-rata, learn to be to transhuman. Belajar menjadi manusia di atas rata-rata. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang hebat, tentunya kita itu harus belajar di atas rata-rata daripada orang itu. Ketika dulu, bahwa yang namanya sarjana muda atau BA, karena yang lainnya tamatan SD semua, banyak tamatan SD di masyarakat di kampung
maka orang yang bergelar sarjana muda ini atau BA sangat luar biasa. Dan saya berarti dia itu adalah menjadi manusia yang di atas rata-rata, learn to be to transhuman. Tetapi kemudian perkembangan berikutnya sampai sekarang sudah tidak lagi ngetren seperti itu. Kenapa? Karena tergores dengan adanya sebuah nilai pendidikan yang lebih tinggi daripada itu. Oleh karena itu, belajar menjadi manusia di atas rata-rata ini nanti akan bakal kita ketemu. Ya, kita pun juga akan ketemu dengan bagaimana yang nanti akan disampaikan oleh Buya, guru kita mulia, belajar menjadi orang yang di atas rata-rata. Kemudian tren yang berikutnya, ini adalah sebagai tradisi lokal yang ada di Kabupaten Indramayu, terutama biasanya ketika orang akan hajatan, ketika lamarannya sudah selesai, terserah ibumu yang menentukan nanti resepsi pernikahannya kapan, di mana, apakah perlu. Ini di sini digambarkan sandiwara atau organ tunggal, terserah. Sandiwara ini sebetulnya bercerita tentang sebuah tradisi yang ada di Kabupaten Indramayu, bercerita tentang sebuah sejarah, bercerita sebuah kehidupan manusia, bercerita juga bagaimana orang yang kaya, bagaimana orang yang tidak punya, dan semuanya itu ada di dalam cerita-cerita yang ada di sandiwara, bahkan lakon-lakon perjuangan-perjuangan pun. Tetapi di sini digambarkan organ tunggal. Nah, organ tunggal ini yang sekarang sedang ngetren di mana-mana. Kalau dulu itu namanya orkes Melayu ya Pak Tato ya. Tetapi perkembangan berikutnya bukan lagi menjadi orkes Melayu, tetapi menjadi organ tunggal. Dan mungkin juga ke depan organ tunggal pun juga akan hilang. Karena apa? Sekarang justru yang akan beralih kepada teknologi yang namanya teknologi digital itu sendiri. Dan bahkan ketika dulu kita kemana-mana tidak lepas daripada TV di mana-mana juga. Tetapi sekarang banyak orang yang sudah meninggalkan. Karena apa? Karena sekarang di HP saja sudah komplit semuanya, sudah ada semuanya, berita semuanya, tinggal semuanya. Dan nanti 20 tahun yang akan datang nanti seperti apa? Nanti sebuah gambaran namanya fitur. Namanya itu adalah sebuah ilmu bagaimana gambaran ke depan. Dan yang terakhir bahwa ini bercerita tentang masalah kaitannya dengan kehidupan. Bahwa yang paling sederhana dalam kehidupan itu menerima apa adanya. Itu saja. Oh iya, baik, terima kasih Pak Aksan. Untuk sedikit catatan mungkin apa yang Pak Aksan katakan tadi bahwa kita harus belajar menjadi manusia yang di atas rata-rata dan selalu menerima apa adanya. Baik, kita ke Buya. Buya, saya ini tertarik Buya sesuatu yang tidak biasa di halaman 7 dan 8. Buya menulis bahwa perempuan yang kurus mudah cemas. Perempuan yang kurus ini mudah cemas dan mudah terpengaruh magic supranatural. Saya ingat nih Pak Sarmila dari Tegal Girang ya, yang selalu mengikuti kajian Buya ya. Hati-hati ini Mbak Sarmila. Terpengaruh magic supranatural yang secara sederhana Buya bocorkan untuk kaum laki-laki dengan cara menyebut nama perempuan dan ibunya di tengah malam. Atau ketika berbincang-bincang. Secara psikologi ataupun sains, apa hubungannya dengan bentuk badan yang kurus, Bu ya? Begini, biasanya yang buat perempuan kurus tuh banyak ya, bukan kurang makan. Lebih cepat kamu jadi kurus ketika suamimu berselingkuh. Jangan ya. Untung saya gemuk Bu ya. Jadi orang kurus itu karena faktor psikologis, dia berpikir berlebihan, dia praduga buruk selalu melekat pada dirinya, hidupnya nggak nyaman, jadi dia sekalipun makan banyak juga nggak jadi energi, ya kurus jadinya. Nah, orang yang jiwanya sedang dalam keadaan murung, dalam keadaan cemas, itu paling mudah kena kemat. Makanya orang yang sibuk dirinya, hidupnya bahagia damai, nggak bakal kena di kemat. Sok ngemat kiai yang ahli zikir nggak bakal mempan. Percaya nggak? Sok ngemat presiden yang sangat sibuk, menteri, koordinator yang sangat sibuk, nggak bakal mempan. Karena di dalam pikirannya tidak ada ruang-ruang kosong. Ya, semuanya padat. Ya,
padat, berisi dengan kesibukan-kesibukan yang memberikan manfaat pada orang banyak. Itu. Jadi artinya begini. Salah satu cara ilmu hikmah deh, biar saya buka. Dulu saya buka ilmu ini nih, saya sampaikan pengajian loh. Dulu awal-awal tuh, tapi ya sekarang sudah selesai, udah 6 kitab kita selesaikan, sudah pada jadi dukun, alhamdulillah. Jadi saya Indramayu Cirebon nih, murid saya semua dukun tuh. Iya. Nah, salah satu untuk ngemat atau pelet, ya, pengasihan seseorang, itu caranya. Namanya siapa, bin atau binti, ibunya siapa, bukan bapak. Kenapa dalam ilmu hikmah yang disebut nama ibu? Karena yang pasti manusia itu anak ibunya, itu dipastikan. Pasti, karena dia yang melahirkan. Ini anak ibu, iya. Dari mana dasarnya? Ini aku yang melahirkan kok. Nah, tapi kalau bin bapak tidak pasti. Percaya nggak? Kenapa? Karena banyak di dunia ini anak sisipan. Bapaknya ke Korea, pulang-pulang istrinya punya anak. Anak apa namanya? Sisipan. Nah, istrinya ke Saudi, jangan sebutin dah, ke Saudi. Pulang-pulang bawa anak, anaknya siapa? Sisipan. Atau yang sama sekali tidak diketahui. Dengan siapa bikinnya, cuma hidungnya mancung. Ketangguhan perselingkuhannya belum, tetapi anaknya hidungnya mancung. Padahal ibunya pesek, neneknya pesek, buyut nenek, canggalnya, warangnya, udah gudungnya, bergerudnya pesek semua. Dari mana mancungnya? Nah, itu makanya yang pasti adalah bin ibunya. Udah, terus dihitung jumlah vibrasinya. A itu 1, ba itu 2, jim itu 3 dan seterusnya. Nanti dia gabung jumlahnya menjadi 37. Nah, makanya berapa kali disebut namanya? Ya 37 kali. Oke. Kemudian ternyata memanggil nama itu berulang-ulang di tengah malam. Enggak usah tengah malam. Ketika engkau sedang bercakap-cakap dengan seseorang, panggillah namanya. Pak Tato, apa kabar Pak Tato? Baik. Sekarang Pak Tato lagi di mana? Berulang-ulang seorang cewek manggil-manggil Pak Tato. Dalam percakapan setengah jam, manggil Pak Tato. Pak Tatonya ada 100 kalimat. Apa yang terjadi? Anda berubah sikap kok. Percaya enggak? Karena nama itu adalah sesuatu yang istimewa bagi seseorang. Ketika disebut berulang-ulang di hadapannya dalam keadaan ngobrol, itu juga bisa mempengaruhi. Apalagi disebutkannya di malam. Paham kan? Kamu sang Fatimah, udah nggak usah kedukun lagi, tinggal Fatimah. Iya, jumlah bilangan kalau 73. Bilangannya bisa dikalikan 73 kali 73 gitu. Kemudian lagi cara yang lain itu kalau dengan disebutkan ada lagi dibikin jimat. Ini untuk yang percaya silakan, ya enggak apa-apa ini mah. Ini ilmu kok, ilmu khazanah, ilmu peradaban Islam. Kita bikin jimat. Ya. Namanya Hasan, ibunya Fatimah umpamanya. Nah, jimat ini diapakan? Nanti dari huruf-huruf yang ada pada diri seseorang dan huruf-huruf yang ada nama ibunya, nanti dihitung. Huruf itu ada huruf nariyah, api, huruf api, ada huruf turobiyah, huruf tanah, ada hawaiyah, huruf hawa, ada huruf lagi huruf ma'iyah, huruf air. Nah, kalau yang terbanyak
yang itu didominasi oleh huruf-huruf air, nanti ada jadwalnya, ada tabelnya. Ya, kalau Bapak yang tahu boleh silakan datang aja, saya kasih tahu huruf air itu apa. Nah, nanti jimat ini kalau didominasi nama orang yang dimaksud itu terdiri dari huruf-huruf air, maka jimat ini dibuang di sungai. Oke? Kalau nama-nama orang itu didominasi oleh huruf-huruf api, maka jimat ini dibakar. Kalau huruf-huruf itu didominasi oleh huruf tanah, maka dipendam. Kalau hurufnya huruf hawa, huruf angin, saudara, digantung di atas pohon. Yang paling bagus pohonnya pohon delima. Makanya kalau di rumah orang ada pohon delima, kita bisa menebak jangan-jangan ini dukun. Ngerti nggak? Ya itu. Ini bagi yang percaya. Ini mah ilmu kok. Ya, kenapa saya bilang ilmu? Karena ini diuji coba berulang-ulang dan hasilnya sama. Berarti eksperimentalis dong. Tapi bagi yang tidak percaya nggak ada masalah, tidak dipaksa. Percaya aja boleh, tidak boleh, nggak kafir nggak murtad kok enggak. Ya. Jadi artinya demikian. Jadi itu salah satu ilmu, namanya apa? Ilmu kemat gitu. Ya kita sendiri juga seringkali juga menyadari, saya juga kadang-kadang merasakan ada sesuatu ketika ada hal-hal yang sifatnya apa ya, spiritual sifatnya itu. Saya kadang-kadang merasa, tapi memang tidak bisa dibuktikan secara saintis ya, emang. Tapi itu kita rasakan. Oke, saya kira itu mungkin yang saya maksudkan. Kemudian ada lagi yang perlu saya sampaikan. Di halaman pertama ini, saya bacakan dulu nanti, ini pesan khusus ya untuk kita semuanya. Perlu engkau ketahui wahai kekasihku, bila perlu digaris bawahi atau diberi tanda petik, bahwa aku dapat merasakan kebahagiaan yang luar biasa ketika aku dapat membantumu dibandingkan dengan kebahagiaanku ketika memanfaatkan hartaku untuk diriku sendiri. Ketika uang ini saya pakai buat beli mobil, saya senang. Tapi ketika uangku ini kupakai untuk membantu kamu, ini jauh lebih membahagiakan diriku. Anda memiliki rasa seperti itu enggak? Ketika orang yang kau bantu, orang yang kau cintai. Betul enggak? Orang tua pasti mencintai anaknya. Sawahnya dijual untuk membiayai anaknya sekolah kedokteran. Sampai sukses jadi dokter. Ya Allah, bahagianya bukan main. Daripada sawah dijual buat beli baju, buat beli senang-senang, buat beli perhiasan. Lebih senang uang itu dipakai untuk menyekolahkan anaknya. Demikian juga terhadap perempuan yang kita cintai. Ketika hartamu kau gunakan untuk membantu perempuan yang kau cintai, engkau lebih merasakan bahagia daripada kau pakai uang itu untuk dirimu sendiri. Bisa dirasakan nggak? Bisa dirasakan nggak? Kalau Anda belum mampu merasakan hal semacam itu, minimal paling tidak Anda merasa bahagia bisa menolong orang. Ini. Tapi tidak mustahil terjadi setelah menolong orang dengan itu. Lah, kurang duitnya. Ada loh. Ya Allah, saya ngasih batu sampai 2 juta. Yang 100 dikurangi 2 juta tinggal 90. Kurang duitnya. Ada yang menyesal. Ada yang bahagia. Saya ingin mengatakan begini, jujur aja. Di balik kebaikan-kebaikanmu kepada sesama, Anda akan mendapatkan kebahagiaan. Lebih bahagia daripada orang yang kau tolong.
orang yang kau tolong bisa berobat sampai sembuh, kamu bantu uang 5 juta sampai sembuh, dia bahagia sekali, betul? Tapi Anda dengan mengeluarkan uang 5 juta menyelamatkan nyawa orang, Anda lebih bahagia. Kebahagiaan yang Anda dapatkan ketika bisa membahagiakan orang lain, saya istilahkan itulah namanya aroma sorga. Tidur Anda menjadi lelap, badannya makanya lahap, rezekinya semakin banyak, temannya juga banyak. Kebahagiaan, dan itu adalah aroma sorga. Sorga sudah dapat kau rasakan di dunia ini sebelum engkau masuk sorga di akhirat. Kebaikan-kebaikanmu akan membawa kamu dalam sorga di dunia ini. Terima kasih. Iya. Kebaikan-kebaikan kita menjadi aroma sorga di dunia. Tadi pemirsa Buya bercerita tentang kemat. Kemat itu hanya para perokok aktif. Bahkan mingkem disedot dan dia nikmat. Caranya kemat. Oh. Bisa. Dan cara ngerokok juga macam-macam. Kalau Buya mendefinisikan ada perokok yang sopan, perokok yang santun, dan perokok yang sombong. Nah, nanti tanya sama Buya. Kalau tadi berkaitan dengan huruf, ada huruf berkaitan dengan unsur air, unsur api, unsur udara, dan unsur tanah. Saya teringat dengan judul film The Last Airbender. Aduh, apa Tokohnya namanya si botak Avatar. Dia punya ilmu jurus api, jurus angin, jurus tanah, dan jurus air. Jangan-jangan Avatar itu jelmaan dari kemat. Kalau mingkem, dia nikmat. Itu Mbak Hani, kira-kira. Bisa aja nih Pak Tato. Berarti tadi pertanyaan saya bukan bentuk badan yang kurus dan tidaknya nih pemirsa. Yang menjadi tameng selalu sibukkan diri dan pikiran dengan hal-hal yang positif, terutama selalu mengaji dengan Buya Syakur, karena kajian Buya Syakur salah satunya adalah untuk menyuruh kita berpikir. Demikian ya Pak Tato. Dan baik, sudah ada beberapa ini yang raise hand, dan saya ingin menyapa Mas Agus Alamsyah dulu nih. Buya, Mas Agus ini di Tasik sedang nonton bareng ternyata Buya, nobar nih, nonton bersama. Selamat malam Mas Agus Alamsyah. Tuh ya, di Tasik ini sedang nonton bareng. Mungkin, selamat malam Bani. Iya. Ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada Buya? Gimana? Atau menyapa saja nih Mas Agus? Salam buat Ini yang sedang kebetulan nonton lagi bareng. ramai nobar Buya di Tasik tuh ada sekitar 14 orang nih. Dan iya, ini senang sekali, alhamdulillah kita dapat pencerahan yang seperti biasanya kita dibuat nyaman gitu hidup ini. Nah, barangkali ada ini Buya hanya ingin menyampaikan sebelum ke nanti minta tanggapan barangkali Buya. Kadang tuh saya nonton atau ikut kajian di YouTube ya Buya ya. Nah, ternyata ada satu, kadang dua yang ternyata dia ikut kajian sepanjang ngaji itu, tapi dia di posisi seperti berusaha mepet-mepet gitu ya, anti gitu ya, sehingga mempengaruhi yang lain. Nah, kadang-kadang saya memperlihatkan melihat dia itu ya. Yang ingin saya sampaikan di forum ini barangkali kepada sahabat yang ikut di kajian Buya dan di posisi malah seperti provokatif, anti, mepet-mepet gitu, mending tabayun lah menurut saya ke cadang pinggan barangkali. Kalau Anda masih punya paham yang beda dari perspektif tertentu, mending saya pikir tabayun aja ke Buya, pasti Buya menerima kok gitu ya. Iya. Terus ya ini juga Buya barangkali saya juga akhirnya ingin bertanya tuh gini ya, barangkali ketika orang dengan pemikiran yang di pola pikir lama gitu terus sepertinya ya akhirnya seperti itu, susah dia keluar gitu ya, susah mendapat pencerahan baru. Ketika kehidupan ini terus bergerak, peradaban terus berkembang gitu ya, pengetahuan semakin membuka fenomena-fenomena yang gelap selama ini. Kalau seseorang masih di pola pikir lama yang seperti tadi tuh, karena mungkin perspektif di sini ke maknawi, ke hakikat, sementara dia pakai syariat, ya akhirnya nggak sama-sama, nggak akur-akur. Yang saya pikir tuh gini Bu ya, kalau dia keluar kaya-kayanya gitu, dia akan mendapat ya pencerahan baru, ilmu baru ya. Tidak hanya di situ lalu mereka reka syariat gitu. Nah, barangkali kenapa ya yang jadi pertanyaan saya, kalau kita nih minus Buya tapi di sini kenapa kita kadang lebih
banyak membaca perbedaan-perbedaan dikotomis ketimbang kita selalu banyak membaca persamaan yang banyak gitu ya Bu ya. Kita sering-sering seperti itu gitu. Ya kalau sedikit saya berselancar ya, kalau di negara paling bahagia hari ini seperti Finlandia, saya dengar gitu kehidupan di sana dalam atmosfer, dalam perspektif yang cukup orang di sana berbagi empati, moralitas gitu ya, tidak melakukan hal yang ini. Sementara di kita masih mulek dengan pola pikir, pola kiri lama yang akhirnya susah keluar dan hanya di situ gitu tidak dapat pencerahan-pencerahan yang baru. Barangkali untuk menguatkan kita nih yang di Tasik Bu ya, ada tanggapan atau ada masukan lah dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak perlu menanggapi. Saya tidak perlu merespon. Saya juga kadang-kadang saya baca komen tuh. Entah saya ngaji apa itu tuh. Komentarnya sebaiknya Anda sebagai penginjil saja, sebagai pendeta daripada seorang mubalik. Maksudnya apa? Saya nggak ngerti. Saya ngaji apa, di komentar apa? Ya kan gitu. Orang yang senang mendengar ceramah Anda adalah orang-orang Kristen. Ini orang maksudnya apa ini? Nggak nyambung. Ada lagi yang mencaci maki saya, yang dibilangnya bukan buaya tapi buaya. Dia tidak berargumentasi, tidak mendalilkan apapun, tidak menunjukkan inilah kesalahan saya, dia bla 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 mencaci maki. Lalu yang direspon apa? Ya saya nggak bisa merespon. Ya kan gitu. Tetapi saya tutup dengan mendoakan kepada mereka mudah-mudahan mendapat hidayah dari Allah. Amin. Itu saja kok. Dan semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa mereka. Amin. Saya tidak akan menyumpahi seseorang masuk neraka kok. Ya, saya doakan semua mereka. Karena mereka dalam ketertutupan semacam itu. Dan ketertutupan ini sok ngerasa dirinya paling benar. Menyalahkan orang lain itu bukan gejala sekarang. Dari sejak zaman dahulu kala umat Islam itu sangat mudah bertengkar. Dari sejak dahulu bukan sekarang. Dan saya ingin mengatakan bahwa Islam di Indonesia adalah Islam yang paling damai. Belum ada banjir darah antar sekte di sini. Hanya di Sampang pernah terjadi. Ya, di Sampang, rumahnya dibakar-bakarin tuh. Sampai sekarang mereka masih banyak yang belum pulang, masih trauma. Itu nggak tahu bagaimana kok bisa terjadi. Ini cacat bagi kita. Bagi kehidupan berbangsa bernegara, cacat. Bintik hitam dalam sejarah kerukunan beragama di Indonesia. Urusannya apa? Utang tidak, merepotkan tidak, rumah mereka dibakar. Maksudnya apa? Tetapi kendati pun demikian, Islam di Indonesia adalah Islam yang paling damai. Ya, nggak ada banjir darah, perang saudara antara kelompok A kelompok nggak ada. Ya, paling ya yang ada ya hanya sekarang ejek mengejek, hina menghina, betul nggak? Itu aja. Ya kalau itu berbilang itu hanya kata-kata kok, kata-kata tidak lebih kata-kata. Ngapain biarin aja, nggak ada urusan kok. Itu. Kalau orang itu niatnya mencari kebenaran, pasti datang ke sini. Ya kan? Klarifikasi. Apa betul Pak Kiai mengatakan bahwa Nabi Muhammad melarang gambar Yesus dihapus di dalam Ka'bah? Betul. Dasarnya apa? Ini kitabnya ada. 4 kitab ada. Saya kirimkan ke MUI. Mereka terkejut karena mereka tidak tahu. Mereka tidak pernah baca sejarah itu. Itu aja persoalannya kok. Dikiranya ngarang gitu. Kan lucu jadinya. Mereka sudah tahu, oh ada di kitab yang baru tahu kan. Mereka menyesal juga kan. Ternyata kalau kamu belum baca, jangan sok pinter. Ngerasanya gitu aja kok. Betul nggak? Kitab-kitab yang jadi referensi saya ada di belakang orang-orang YouTuber kok. Lemarinya kan kitab ada itu. Fathul Bari ada, Syarah Imam Bukhari ada. Ya.
Akhbarul Makkah ya ada. Ya, Tarikhul Islam dari Imam Az-Zuhari ya ada semuanya aja. Ya berarti mereka nggak baca dong. Atau mereka baca tapi disembunyikan gitu. Ya kenapa disembunyikan? Sejarah-sejarah terbuka aja. Itu persoalannya kok. Nah, jadi artinya sehingga saya tidak perlu merespon mereka, tidak boleh membantah. Ya udah mangga, saya juga marah juga tidak, tersinggung juga. Nih, saya mau cerita biar tahu. Imam Syafi'i lagi majelis taklim, yang hadir adalah murid-muridnya. Imam Maliki juga hadir, ya, murid-muridnya yang hadir. Suatu ketika Imam Syafi'i ditanya oleh seorang muridnya Imam Maliki, ya Imam Syafi'i, bagaimana kalau persoalan begini, bagaimana hukumnya? Menyoal sesungguhnya. Kata Imam Syafi'i, ya hukumnya begini, nggak boleh. Tapi kata guru kami Imam Maliki boleh. Beliau keliru, gitu. Nggak terima murid Imam Maliki itu, gurunya dikatakan keliru tuh. Guru saya bukan orang sembarangan. Dia itu manusia, saya juga manusia. Dia bisa salah, saya juga bisa salah. Dengan lembutnya Imam saya mengatakan begitu. Pulang diadang, digebugin sampai jatuh sakit, lalu meninggal dunia. Itu cerita kamu. Seperti itu. Imam Maliki juga sama. Masuk penjara ketika rajanya bermadzhab Mu'tazilah. Imam Ibnu Hanbal juga dipenjara, digebuk sampai gempor, sampai lumpuh. Ketika rajanya adalah Mu'tazilah. Bayangkan. Ini adalah sejarah kita. Nggak usah disembunyikan. Biar kita tahu. Sehingga saya berani mengatakan Islam di Indonesia, Islam yang paling damai. Karena kita punya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Kita tidak menjadikan negara agama. Kalau agama perang saudara, betul nggak? Betul. Kalau yang menang Mu'tazilah, kamu dibantai kok. Kalau yang menang kamu Mu'tazilah dibantai juga kan? Kalau Syiah yang menang kamu dibantai juga kan? Ya, untung kita Pancasila. Nah itu. Kenapa dipenjara? Karena mereka dipaksa untuk meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Ya, Imam Abu Hanifah, Al-Quran kalamullah, Al-Quran bukan makhluk, masuk penjara digebugin. Imam Ibnu Hambali juga, Quran makhluk atau bukan makhluk? Kencang jawabannya, kalamullah bila sautin wala harfin. Jadi kalamullah itu adalah sifatun qaimatun bidzatihi. Sifatun qadimatun qaimatun bidati. Sifat qadimah yang melekat pada zat Allah, bukan makhluk. Masuk penjara digebugin. Nah, Imam Syafi'i juga ditangkap juga. Nah, beliau itu pintar, cerdas. Kitabullah, makhluk bukan. Kalau bilang makhluk, selamatnya di penjara, tapi di akhirat nanti ya. Kalau bilang bukan makhluk, ya kan dia di penjara. Jadi dia jawab, ya Amirul Mukminin, sambil pegang tangannya, innal Qur'ana wat Taurata waz Zabura wal Injil hadhihi makhluqah. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, ini semuanya adalah makhluk. Tanganku ini makhluk. Selamat dia. Ya itu. Dulu ketika yang jadi raja itu ahli sunnah wal jamaah, di kota Irbil yang jadi sultannya itu, di kota terbesar kedua di Irak, menjelang Idul Adha, Raja Irbil itu berkhutbah Idul Adha mengatakan kepada rakyatnya
bahwa nanti setelah saya khotbah turun, silakan baru boleh disembelih hewan-hewan korban itu. Apakah itu sapi, onta, ya, sapi, kambing, onta, silakan dipotong kalau saya sudah selesai khotbah. Tetapi perlu saudara-saudara ketahui, hari ini saya punya korban khusus. Saya akan menyembelih kepalanya Syekh Jaham, pimpinan Mu'tazilah di negeri ini, akan kupotong lehernya. Dengan gagah yang mengatakan begitu. Turun mimbar, kewer kepalanya, dipenggal di tengah lapangan. Itulah kondisi mazhab-mazhab yang satu yang lain, saling bunuh-membunuh. Dan ini yang saya ingatkan bahwa alhamdulillah di Indonesia tidak terjadi seperti itu. Jadi yang ada ini saya anggap kecil iwil-iwil. Ngerti? Hanya mengejek, hanya menghina, bilang saya buaya, saya bilang murtad, ya biarin aja, saya kafir. Saya tidak lupa kok. Saya masih terhormat kan gitu. Betul nggak? Kamu masih hormat saya nggak? Ya sudah, selesai. Silakan kau caci maki, kau bebas. Dan saya tidak akan membalas. Saya tidak mungkin menyalahkan siapapun. Saya tidak mungkin menjelek-jelekan siapapun. Dan saya meyakini Islam benar. Dan saya percaya insya Allah Tuhanku akan mengasihiku. Aku akan bisa masuk surga. Tapi aku tidak boleh memastikan orang lain masuk neraka. Terima kasih. Gitu aja. Islam di Indonesia adalah yang paling damai di antara negara-negara Islam lain. Mari kita rawat agar Islam di Nusantara tetap menjadi Islam yang damai dalam kebinekaan. Ya, sebenarnya masih banyak nih Pak Tato yang ingin berdiskusi langsung dengan Buya. Namun waktu tetap membatasi kita. Saya mohon maaf yang sudah raise hand sebenarnya nih ya Pak Tato. Kita harus masuk ke sesi selanjutnya mungkin ya, yaitu closing statement. Dan closing statement yang pertama diberikan waktu kepada Pak Ahsan, dipersilahkan Pak Ahsan. Terima kasih. Pada halaman 3, yaitu engkau tidak bakal mati hanya karena ditinggal oleh orang yang kau cintai. Yang mungkin terjadi adalah engkau akan menjadi mayat berjalan ketika engkau kehilangan harga diri. Yang paling penting adalah harga dirimu. Jangan sampai kehilangan harga diri. Jadi kalau seseorang sudah tidak punya harga diri, walaupun dia hidup, walaupun dia kemana-mana, itu adalah bagaikan mayat yang sedang berjalan. Kalau dia makan, mayat sedang makan. Naik mobil, mayat sedang naik mobil. Kemana-mana pun juga, kalau tidak punya harga diri, sekalipun nongkrong di kafe, berarti di situ mayat sedang nongkrong di HP, itu saja. Wow. Baik, luar biasa sekali ya Pak Ahsan. Yang penting jangan kehilangan harga diri. Dan closing statement selanjutnya kepada Pak Tato, dipersilahkan Pak Tato. Terima kasih Mbak Hani, izin Buya, izin Kang Ahsan. Pemirsa, saya sedikit menggunakan istilah dongeng pakai fabel. Kalau Buya mengatakan ada bola putih dalam biliar, menceritakan tentang bagaimana kaum Yahudi, saya akan bercerita melalui fabel. Ini tentang kehidupan yang baru saja kita dengar sama-sama. Ada seekor gajah, pemirsa, asik mandi di sungai, membersihkan kotorannya. Selesai mandi, badannya sudah bersih, gajah itu naik ke tanggul kali. Mau pulang ceritanya. Mungkin rumahnya dekat Sukagumiwang gitu ya. Begitu berjalan di tanggul kali, pemirsa, mau nyebrang jembatan, di seberang jembatan itu ada seekor babi, nyelonong. Dan babi ini sangat kotor sekali, penuh dengan kotoran, lumpur yang masih basah. Melihat itu, dengan bijaksana dan penuh dengan ketenangan, sang gajah tadi minggir, menepi, nggak jadi nyebrang di jembatan itu. Selesai babi yang kotor tadi lewat, lalu gajah naik ke jembatan, meneruskan pulang. Sesaat kemudian apa yang terjadi pemirsa? Sang babi ini merasa paling hebat, sombong, berkoar-koar, cerita pada temannya, "Hai kawan-kawan,
Kalian lihat enggak? Saya ini hebat. Saya ini paling jago di sini. Buktinya gajah yang gede aja takut sama saya. Dia minggir, memberi jalan pada saya. Teman-temannya senyum-senyum, sesama babi. Yang senyum hati-hati. Mendengar itu semua pemirsa, gajah-gajah yang lain mengklarifikasi. Bahasa pemirsa mah tabayun. Kita temui gajah tadi yuk, teman-teman kita yang baru mandi. Mas gajah, sesama gajah ini. Yang senyum-senyum berarti bukan gajah tadi ya. Iya, kenapa? Emang bener kamu takut sama babi? Apa iya kamu segede itu kok takut sama babi? Apa pemirsa? Dengan bijaksana, dengan santun, gajah tadi tersenyum kepada temannya. Apa yang dikatakan ini? Kalau saja aku mau dengan kakiku yang gede ini, itu si babi kurang ajar, saya injek, cet, mati dia. Tetapi karena saya sudah bersih, habis mandi, mana mungkin aku mau mengotori kaki sendiri pada orang-orang yang kotor seperti itu. Saya tidak mau kotoran itu nempel ke saya. Gajah yang lainnya tersenyum. Jadi bukan takut, bukan, kecil ibil-ibil. Datang menek. Oh, maaf, itu bahasanya Buya. Jadi terkadang begini pemirsa. Dalam hidup itu tidak semua pernyataan, tidak semua pendapat, argumen direspon. Tidak mesti. Terkadang situasi tertentu kita harus menghindar lebih baik daripada untuk memerangi, daripada pikiran-pikiran kotor kita larut di sana, habis energi tenaga untuk ikut dalam hal-hal yang negatif. Ini sama dengan kehidupan kita dimanapun, di dunia pekerjaan, dalam keluarga, dalam situasi berorganisasi, pun dalam hal pengajian. Buya sangat luar biasa, contoh kami, contoh kita semua. Dicaci, dimaki, dihina. Bahkan kami sempat nanya, Buya boleh nggak saya berargumen? Nggak usah berargumen. Mereka belum tahu. Beda paham, selisih paham, tidak pernah paham, tidak mau paham, biar aja. Yang penting kita beda paham. Jadilah gajah-gajah yang bijaksana berdasarkan Pancasila dan UUD dasar 45. Jangan seperti negara yang disebutkan tadi. Beda sedikit berantem. Mohon maaf, beda kunut pindah masjid. Mohon maaf ini. Tahiyatnya kenceng-kenceng, no? Beda musola. Beli wawu, kapan wawu? Untung di Indonesia. Kalau di sono tusuk, diinjek, tembak. Oleh karena itu, jangan bosan ikuti kajian Wamima TV, berbagi kebahagiaan. Mohon maaf pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu luar biasa nih closing statement dari Pak Tato. Dan closing statement selanjutnya kepada Buya, dipersilakan Buya. Baik, ada beberapa poin yang mau sampaikan pesan-pesan kepada sahabat Buya ya. Begini ibu-ibu, suamimu sejauh apa dedikasi dan loyalitasnya kepadamu nanti akan teruji ketika suamimu punya banyak duit. Tetapi engkau, wahai istri, dedikasi dan loyalitasmu akan teruji pada saat suamimu tidak punya duit. Setuju nggak? Yang kedua ingin saya sampaikan lagi, ketika engkau masih mengharapkan sanjungan, ketika engkau khawatir mendapat cacian orang lain, ketika engkau ingin diperhatikan orang lain, Anda terbelenggu, Anda terjajah. Tetapi ketika Anda silakan berserama, tidak mengharapkan sanjungan siapapun dan tidak takut cacian siapapun, berarti Anda punya pikiran yang merdeka. Setuju? Nggak ada urusan. Kemudian juga banyak sekali orang kalau ditanya,
Kamu hidup di dunia ingin bahagia apa ingin kaya? Jawabannya rasional. Kami ingin bahagia. Betul semua bilang. Tetapi ningkep lagi. Kata orang ini kepragnya. Dalam implementasinya ternyata mereka mencari harta, bukan mencari kebahagiaan. Betul nggak? Di sini untuk mereka ingin saya kasih tahu bahwa tadinya begini, di mana enaknya hidup miskin, bagaimana bahagia nggak punya apa-apa. Oh begitu, logis nggak? Sekilas logis. Tapi ternyata yang paling inti ingin saya katakan bahwa kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan hartamu. Anda beli ranjang spring bed yang bagus. Anda bisa beli mebel Louis yang harganya ratusan juta. Tapi ranjang yang kau beli ratusan juta tidak bisa untuk membeli tidur lelapku. Betul gak? Anda bisa beli rumah dengan hartamu 50 miliar rumahnya. Tapi dalam rumah itu Anda tidak bisa memberikan kemesraan rumah tanggamu. Setuju? Itulah tidak bisa dibeli. Ya, yang sekarang kamu punya uang banyak mengorbankan kesehatan. Setelah jatuh sakit, uang itu kau korbankan untuk beli kesehatan. Betul nggak? Saya mengatakan berulang-ulang. Enak mana makan ikan asin atau makan sate? Kalau giginya sakit? Makan tempe, makan ikan asin tapi giginya sehat. Enak nggak? Jadi yang enak itu satenya apa giginya yang sehat? Sederhana sekali kok, nggak usah mikir panjang, nggak usah jadi filosof lah. Iya, dengan pikiran sederhana semacam itu saja itu bisa kita pahami. Kemudian lagi ini Pak, siapa tadi yang tanya dia? Pak Agus Alamsyah. Pak Agus ya. Sebaik-baiknya niatmu, sekalipun engkau punya niat baik. Saya punya niat baik, ingin menyadarkan umat Islam bahwa engkau sekarang sedang dihukum oleh Allah karena kejahatan-kejahatanmu. Ya. Di Spanyol engkau dimusnahkan oleh Allah. Tidak ada seekor manusia Muslim pun yang tinggal di Spanyol. Kemudian di mana lagi? Di Irak, Daulah Abbasiyah dimusnahkan oleh Holako, oleh Genghis Khan, musnah. Dan sekarang umat Islam lagi dihukum sama Allah, dijadikan bangsa-bangsa yang paling mundur, yang paling goblok, yang paling melarat, yang paling berantem sesama. Betul nggak? Betul. Kenapa kamu bangga? Kami umat yang terhebat. Sadar kamu? Yuk kita bertobat kepada Allah. Itu maksud saya. Tapi maksud baik saya, selalu saja ada orang yang salah paham. Itulah namanya kehidupan. Betul nggak? Saya bukan lagi jelek-jelekan Islam. Saya lagi introspeksi. Supaya kita terbebas dari azab Allah ini. Paham nggak sih? Apa kamu merasa benar berantem sesama itu? Apa merasa mendapat pahala ketika Anda mengejek-ngejekkan, jelek-jelekan orang lain? Nabi bertanya, ayuhibbu an yakula lahma akhihi maita. Hei orang-orang yang membuli, yang menjelek-jelekan orang, mencaci maki, apakah engkau senang memakan bangkai saudaramu sendiri? Kurang berpala Nabi menegur kita. Tega, enak, lezat bangkai saudaramu itu. Lah, lalu kenapa jadi seperti ini? Jadi artinya tetap saja kita punya niat baik, tidak selalu masyarakat kita mengapresiasi betul. Tetap ada saja orang yang punya dugaan. Saya beli mobil biasa tidak saya beli mobil Avanza baru ya, plastik. Tuh ya kan, kata masyarakat sini
Buya Sakur mobilnya Avanza. Karena Pak Yance jadi bupati. Ada Pak Camat. Iya. Setelah itu saya beli Innova. Tuh, ya kan, begitu Ibu Ana jadi bupati, langsung mobilnya Innova. Maksudnya apa maksudnya? Tuh, sekarang Buya mobilnya BMS R7. Karena Pak Jokowi jadi presiden gitu. Segimana? Jadi orang itu banyak menduga-duga seolah-olah iya. Sampai siapa ya Pak Agus ya? Ada orang mencaci maki Buya Sakur. Orangnya medit, nggak ada ilmunya apal-apalan, mondoknya di mana nggak tahu. Menjelek-jelekan Buya Sakur dengan saya. Luar biasa sekali. Lalu saya tanya, saudara kenal Buya Sakur? Ya kenal banget. Akrab sekali, saya tahu kok otaknya kayak pemenditnya, sepeser pun gak pernah keluar duitnya. Apa saya mengatakan saya orangnya? Pingsan gak? Pingsan. Ya nggak boleh dong. Ya saya manggut-manggut tidak tahu aja. Oh begitu. Jadi Buya Sakur itu orangnya medit. Lucu kan? Lucu kan? Nah jadi saya jadi bertawaduk di sini untuk menyelamatkan dia. Kalau saya mengatakan saya orangnya, pingsan nggak kira-kira? Nah itu. Jadi nanti dalam bermasyarakat bertawaduk pun perlu ilmu juga. Kalau tidak tepat sasaran. Mau ceritakan berulang-ulang nggak apa-apa, mau cerita aja. Suatu malam saya mengaji di Desa Bangadua, acara Maulid Nabi. Saya bawa mobil sendiri. Waktu itu mobilnya Futura, Suzuki Futura 16. Saya setir sendiri. Pas di depan masjid ada ruang kosong. Di seberang sana sudah banyak mobil, banyak motor, ada ruang kosong depan masjid. Pikir saya ini pasti buat saya, betul nggak? Langsung saya masuk, parkir, matikan mesin. Begitu akan keluar, ada panitia datang, Pak, punten. Ini untuk mau balik, parkirnya jangan di sini. Oh iya, jadi nggak boleh. Di mana parkirnya? Itu di seberang jalan di pinggir sungai. Oke. Kalau saya pergi. Ya, kebetulan ada guru SMA sini, Pak Hermanto. Datang, Buya, itu tempatnya udah disiapin parkirnya, kenapa di sini? Nggak boleh, saya bilang. Ya udah turun. Apa yang terjadi? Itu orang yang ngusir saya hilang. Sampai ketika selesai ceramah, makan bersama, itu orang mana yang ngusir saya tuh? Hilang, pulang. Apa sebabnya? Menanggung rasa malu. Nah, yang pertanyaan, berdosakah saya membuat orang harus menanggung rasa malu? Jujur, dosa. Karena tawadu juga bukan tempatnya di sini. Itu persoalannya. Ini saja saya merasa berdosa, apalagi saya yang jelek-jelekin orang lain. Paham nggak? Apalagi saya mengatakan kamu kunyuk, kamu anjing, kamu... Ini gimana nih? Ini gombal banget mulut saya nih. Enggak Allah menciptakan mulut saya bukan untuk itu kok. Ya, jadi saya punya kaidah kalau ada orang berbuat baik, sayalah yang paling dulu menyanjung. Ketika ada orang berbuat tidak baik, saya memilih pura-pura tidak tahu aja. Itu adalah kaidah. Kenapa? Bertawaduk pun perlu hati-hati, waspada dan baik-baik, ada ilmunya. Betul nggak? Jadi sebenarnya seharusnya gimana? Seharusnya jangan rendah hati di dalam hal ini. Sebaiknya Buya Sakur jujur saja, terus terang. Ya saya mau baliknya, selesaikan. Andai kan dia tidak percaya, nih KTP-nya kalau nggak percaya, selesaikan. Iya, kalau tidak kan jadi buat terjadi rasa malu. Jadi itu ingin saya katakan bahwa sekalipun kita punya niat baik, belum tentu orang suka kepada kita. Terima kasih.
Demikian sahabat Wahima TV, menarik sekali kajian kitab Fidilal Quran pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih saya sampaikan kepada yang sudah bergabung pada malam hari ini, terutama kepada Pak Tato, Pak Ahsan, Pak Bahrun, dan Mas Agus Alamsyah. Dan mohon maaf sekali yang belum terfasilitasi, dan tentunya kepada Buya yang selalu kita nantikan nasihat-nasihat beliau. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Ani. Dan saya Tato. Salam damai bahagia Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.